Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan lapsus Departemen Periodontia dengan judul Perawatan Operculektomi pada molar ketiga kanan bawah dengan perikoronitis kronis. Berikut identitas pasien, nama Igna Hardianti dengan umur 20 tahun, jenis kelamin wanita, dan pekerjaannya mahasiswa. Pada pemeriksaan subjektif, keluhan utamanya, pasien merasa gusi gigi kanan bawah belakangnya terasa sakit sejak 6 bulan yang lalu. Rasa sakit dirasakan pasien saat mengunyah. Pasien memiliki riwayat kebiasaan merokok, dan pasien tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi rasa sakitnya. Pada keadaan umumnya, pasien dalam keadaan baik dan siap menerima perawatan. Untuk riwayat penyakit sistemik, pasien menyangkal memiliki riwayat penyakit sistemik. Selanjutnya, pemeriksaan objektifnya pada bagian ekstraoral itu normal dan tidak ada kelainan. Status lokalis giginya dapat dilihat, dan status lokalis jaringan penyangganya tidak terdapat non-posisi gigi, tidak terdapat migrasi gigi, tidak terdapat gigi yang non-vital, tidak terdapat kegoyangan gigi, terdapat plak pada semua gigi, terdapat kalkulus pada gigi 32 hingga 42, terdapat perdarahan pada gigi 31, tidak terdapat resesi, tidak terdapat hiperplasi, dan tidak terdapat pocket. Selanjutnya, untuk pemeriksaan kebersihan mulut, didapatkan skor kalkulus index sebesar 0,2 dan skor debris index 0,3, sehingga skor OHIS-nya menjadi 0,5 dan masuk dalam kategori baik. Untuk pemeriksaan penunjangnya, terdapat ronsen periapikal, yaitu mahkota gigi 48 normal hingga ke ruang pulpa, akar ganda dan normal, PDLS normal, lamina dura normal, furkasi normal, tulang alveolar normal, jaringan periapikal normal, dan tidak ada kelainan. Untuk diagnosanya, yaitu perikoronitis kronis dengan ad causa akumulasi debris di bawah operkulum. Prognosisnya baik, dikarenakan pasien kooperatif, memiliki motivasi yang tinggi untuk memelihara OH-nya, dan pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik. Untuk rencana perawatannya, yaitu pada fase inisial diberikan DHE atau edukasi. Setelah itu, pada fase bedah dilakukan operculektomi pada gigi 48. Setelah itu, pada fase restoratifnya tidak ada. Pada fase pemeliharaannya dikontrol secara berkala, cek OHIS, cek kondisi gingiva, dan cek oklusi serta kegoyangan gigi. Untuk alat dan bahan, pada alat itu ada set diagnostik, cytojet, handle scalpel, suction, blade nomor 12, probe, cairan hemostat, glass lab, split 3 cc, split 10 cc, dan ajat spatel. Untuk bahannya itu ada povidone iodin, anestesi gel, anestesi infiltrasi, larutan salin, periodontal pack, cotton roll dan cotton pellet, serta kasa. Berikut jalannya perawatan. Berikut gambaran sebelum dilakukannya operculektomi. Terdapat operkulum pada bagian distolingual dari gigi 48. Setelah itu dilakukan asepsis daerah kerja dengan menggunakan povidone iodin. Setelah dilakukan asepsis, dilanjutkan dengan pemberian anestesi topikal. Lanjut, dilakukan anestesi dengan teknik anestesi infiltrasi menggunakan cytojet. Setelah anestesi bereaksi, dilanjutkan dengan melakukan probing pada bagian operkulum. Ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak kita akan menghilangkan jaringan. Setelah dilakukan probing, dilanjutkan dengan membuat bleeding point, menggunakan probe, dan sendal lurus. Ini dilakukan untuk mengetahui dari mana kita akan melakukan eksisi. Setelah itu, dilakukan proses operculektomi dengan menggunakan blade nomor 12.
eksisi jaringan operkulum ke arah eksternal bevel. Setelah dilakukan eksisi, berikut gambaran setelah dilakukan operkulektomi pada gigi 48. Nah, setelah dilakukan operkulektomi, dilanjutkan dengan proses irigasi dengan salin, kemudian dikeringkan dengan kasa. Nah, setelah itu, dilakukan pengaplikasian periodontal pack pada daerah yang sudah dilakukan operkulektomi. Selanjutnya, pasien diinstruksikan untuk tidak menggunakan lidahnya untuk memainkan daerah yang sudah dilakukan operkulektomi, menghindari makan makanan yang panas dan pedas. Pasien disarankan untuk diet lunak, disarankan untuk menggunakan sisi sebelah untuk makan, mengkonsumsi obat yang sudah diberikan, dan jika terjadi sesuatu, langsung menghubungi operator. Operator juga memberikan resep, yaitu antibiotik amoxicillin 500 mg, penghilang rasa sakit, asam mefenamat 500 mg, serta obat kumur klorhexidin gluconat 0,1%. Setelah satu minggu setelah dilakukan operkulektomi, pasien datang untuk melakukan kontrol. Pada pemeriksaan subjektif, pasien tidak ada keluhan, dan pada pemeriksaan objektifnya, periodontal pack-nya sudah terlepas, tidak terdapat tanda-tanda inflamasi, dan warna gingiva pasien sudah mulai normal. Berikut gambaran sebelum dilakukannya operkulektomi dan setelah dilakukannya operkulektomi. Baik, sekian presentasi Lapsus Departemen Periodontia. Saya Dilan Dharma Laksana. Terima kasih.